Kesenjangan kelas kembali mendapatkan sorotan tajam dalam Wall to Wall. Sebuah film thriller Korea bernuansa komedi gelap yang mungkin berutang sebagian royalti kepada Bong Joon-ho. Kim Tae-joon, sutradara Unlocked dan Sharon S. Park menyutradarai kisah, yang mungkin paling tepat digambarkan sebagai konspirasi real estate ini, dibintangi Kang Ha-nyul, sebagai seorang miskin yang terjebak dalam permainan kapitalis yang tak bisa ia menangkan, betapapun ia berkeringat. Versi ideal Woo-sung, Kang Ha-nyul, tentang akhir yang bahagia adalah memiliki apartemen sendiri di Seoul di tahun 2021. Dan dia seperti pekerja kantoran yang menghabiskan pinjaman untuk membeli rumah seharga lebih dari 1 miliar won. Hanya untuk mengetahui bahwa harganya dinaikkan lebih tinggi lagi di menit-menit terakhir. Dia tetap membelinya. Real estate itu investasi yang cerdas. Nilainya tidak pernah turun. 3 tahun kemudian, pasar anjlok dan Woo-sung bangkrut dan putus asa. Dia berbaring telungkup di lantai, dikelilingi sampah yang terlalu depresi untuk dibersihkannya, dalam kegelapan dengan AC mati karena dia tidak mampu membayar tagihan. Makan malamnya akan berupa camilan curian dari kantor, dan dilahap habis sebelum dia bersepeda untuk pekerjaan malamnya mengantar makanan. Semua ini untuk apartemen kotak sepatu seluas 275 kaki persegi. Dan di dalam panas, Woo-sung terus-menerus berkeringat. Terlebih lagi, dia punya tetangga lantai atas yang berisik. Buk, 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 terus-menerus, sepanjang hari, sepanjang malam. Tetangga-tetangganya di lantai bawah mengira dia pelakunya, dan meninggalkan setumpuk catatan tempel oranye di pintunya, memintanya untuk menutup pintu. Dia mengeluh kepada pengawas gedung dan tidak ada tindakan. Dia mencoba menjelaskan dirinya kepada tetangga di lantai bawah, dan wanita itu tampaknya tidak mau mendengarkan. Dia naik ke lantai atas, dan pria itu mengelak. Dia mengaku suara itu berasal dari lantai berikutnya. Jadi Woo-sung naik ke sana dan dibantah lagi. Sampai dia bertemu dengan perwakilan penghuni di penthouse, seorang wanita perlente, yang menjelaskan bahwa bangunan itu dibangun dengan murahan dan suaranya hanya merambat ke bawah dinding penahan beban. Suara yang tampaknya tidak memiliki sumber sama sekali. Suara yang menjengkelkan. Buk, buk, buk. Sementara itu, rekan kerja Woo-sung bercerita tentang penipuan investasi dengan ROI 800%. Itu hanya perdagangan orang dalam kecil, bukan masalah besar. Woo-sung tidak ingin terlibat dengan itu, tetapi dia terdesak, dan mendengar bunyi dentuman-dentuman. Akhirnya dia menjual apartemennya dan menerima penurunan harga, tetapi tahu bahwa 800% dari itu pasti akan menyenangkan. Dia harus menunggu sampai nilai investasi mencapai puncaknya pada saat yang tepat, lalu mengklik jual, sehingga dia terobsesi melihat grafik batang berdetak naik. Tetapi tampaknya memang ada mekanisme yang mencegah para penjudi menjadi penjudi kelas atas, konspirasi rahasia besar yang meyakinkan kita bahwa nilai properti adalah segalanya. Dan tidak ada yang pernah berubah bagi kelas menengah, yang seharusnya terbiasa mendengar bunyi dentuman-dentuman selama sisa hidup mereka yang menyedihkan. Paruh pertama film ini menyenangkan, menghibur, dan masih mudah diikuti. Sayangnya, pace cerita berubah begitu masuk ke paruh kedua. Alurnya mendadak lari ngebut, karakter-karakternya membuat keputusan yang kurang jelas, dan penonton seperti dipaksa ikut roller coaster tanpa sabuk pengaman. Rasanya seperti sedang menonton dua film yang beda. Apalagi begitu memasuki puncak konflik, penonton akan bingung dengan twist yang dihadirkan. Terasa janggal dan dipaksakan, padahal misteri soal siapa yang berisik di apartemen tersebut sudah begitu apik dibangun di awal film. Endingnya juga cukup membingungkan. Penonton perlu memutar ulang beberapa menit terakhir agar benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi. Kalau nonton di bioskop, kemungkinan besar bakal keluar dengan kepala penuh tanda tanya. Untungnya, film ini dirilis di platform Netflix, sehingga bisa diklik rewind dan mencernanya pelan-pelan.
Kang Ha-neul sebagai Woo Seong benar-benar jadi tulang punggung di film ini. Dia berhasil menggambarkan karakter yang desperado, stres, tapi tetap punya sisi manusiawi, yang bikin penonton ikut ngerasain frustrasinya. Ada satu adegan soal kripto yang aktingnya totalitas banget. Lalu ada Yeom Hye-ran sebagai Eun Hwa, ketua penghuni apartemen, juga nggak kalah cemerlang. Dia memberikan nuansa ambigu, kelihatan suportif, tapi ada sesuatu yang bikin curiga. Seo Hyun-woo sebagai Jin-ho, tetangga misterius, juga sukses bikin penonton bertanya-tanya, ini orang baik apa jahat? Ketiganya benar-benar memberikan penampilan yang kuat, meski kadang ceritanya sendiri agak goyah.